1 November 2025, langit biru di atas kita, yang biasanya jadi simbol kedamaian, kini perlahan berubah menjadi ancaman yang tak terlihat. Sebuah organisasi rahasia bernama Aerobara muncul dari bayang-bayang, membawa inovasi sekaligus ancaman. Aerobara, awalnya dikenal sebagai komunitas teknologi independen, memulai eksperimennya dengan misi mulia, menciptakan kendaraan udara untuk wilayah terpencil yang tak terjangkau. Tapi seiring waktu, teknologi berkembang dan arah mereka bergeser. Kendaraan udara milik Aerobara tak lagi sekadar transportasi. Mereka berevolusi menjadi mesin-mesin bersenjata. Tak terendus oleh aparat, Aerobara mulai menjual unit bersenjata itu secara ilegal. Dan yang membelinya? Bukan negara, bukan lembaga resmi, tapi para kriminal, kelompok separatis, bahkan kartel lintas negara. Dalam penyelidikan kami selama 4 bulan, tim berhasil melacak satu unit Aerobara versi militer yang mendarat di gudang tak berizin di kawasan industri yang sudah lama mati. Bentuknya seperti drone besar, tapi dengan kemampuan menembakkan peluru logam dari ketinggian. Tanpa suara, tanpa jejak. Salah satu sumber dalam, yang identitasnya kami lindungi, menyebutkan, mereka menjualnya sebagai kendaraan pertahanan mandiri. Padahal kita tahu, itu alat perang. Hanya saja tanpa bendera. Yang lebih mengkhawatirkan, Aerobara menggunakan platform pasar gelap digital untuk menjual unit-unitnya. Proses transaksinya tak terdeteksi. Pembeli hanya butuh kripto dan koordinat pengiriman. Bahkan, satu rekaman menunjukkan kendaraan Aerobara digunakan untuk menyerang sebuah lokasi bisnis saingan, membakar gudang, dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini kenyataan yang mulai mengikis batas keamanan kita. Pertanyaannya kini bukan siapa Aerobara, tapi berapa banyak unit mereka yang sudah terbang? Siapa yang mengendalikannya sekarang? Dan siapa target berikutnya? Apakah ini awal dari perang udara bayangan? Jika dulu senjata butuh pelatuk, sekarang cukup sentuh layar. Dan disinilah letak bahaya terbesar Aerobara. Organisasi ini tak cuma menciptakan kendaraan udara biasa. Mereka menciptakan sistem Autonomous Weaponized Drone, sebuah pesawat nirawak yang tidak hanya bisa terbang tanpa pilot, tapi juga bisa memilih target, mengunci sasaran, dan mengeksekusi misi hanya berdasarkan algoritma. Teknologi Aerobara dalam sorotan. 1. AI targeting sistem pesawat mereka menggunakan sistem kecerdasan buatan yang bisa mengenali wajah, gerakan, hingga pola aktivitas seseorang dari jarak 2000 kaki di atas tanah canggih? Ya, tapi juga menyeramkan. Karena jika jatuh ke tangan kriminal, artinya siapapun bisa jadi sasaran, tanpa peringatan. 2. Mode stealth urban. Unit Aerobara dirancang agar tidak terdeteksi radar sipil dan militer. Permukaannya dilapisi material penyerap gelombang dan bersuara hampir nol. Bahkan ketika melintasi langit kota pada malam hari, ia bisa menghilang di balik langit, dan muncul tiba-tiba dengan dentuman yang mematikan. 3. Modular weapon system. Teknologinya memungkinkan senjata dilepas pasang. Mulai dari pelontar granat mini, peluru kendali presisi, hingga sistem penyemprot gas bius. Satu drone bisa diubah dari alat pengintai menjadi mesin pembunuh hanya dalam hitungan menit. 4. Remote Distributed Command. Siapapun bisa mengendalikan unit ini dari luar negeri. Sinyal bounce mereka lewat satelit pribadi dan jaringan dark web, membuatnya sulit dilacak. Bahkan negara besar pun mulai resah, karena sistem keamanan udara mereka bisa disusupi tanpa satupun roket ditembakkan. Salah satu ahli teknologi pertahanan yang kami wawancarai secara anonim mengatakan, kalau teknologi ini bocor luas, dunia tidak lagi butuh perang darat. Satu orang, satu laptop, satu drone Aerobara, cukup untuk menjatuhkan kota kecil tanpa pasukan. Apa yang membuat Aerobara berbeda dari produsen teknologi biasa? Mereka bukan perusahaan. Mereka juga bukan lembaga negara. Mereka adalah organisasi lepas dengan tujuan gelap yang dibungkus mimpi mulia, teknologi untuk kemerdekaan. Tapi kemerdekaan siapa?
Laporan ini akan terus berlanjut. Karena jika langit sudah bukan lagi milik awan dan burung, melainkan milik mesin-mesin tanpa belas kasihan, maka kita harus bertanya, masihkah kita aman saat langit berubah menjadi senjata? Kami memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, mengintip di balik tembok-tembok baja yang mengelilingi markas rahasia Aerobara. Lokasi persisnya masih menjadi misteri, tapi dari data yang kami kumpulkan, laboratorium utama mereka tersembunyi di pegunungan terpencil, jauh dari jangkauan publik dan aparat. Malam itu, kami mengikuti jejak digital yang berliku, email terenkripsi, pesan-pesan tersembunyi di forum gelap, hingga akun anonim yang diduga milik para insinyur dan pembeli gelap. Ada yang mengaku melihat pesawat Aerobara melintas di langit kota besar, menyebarkan teror tanpa jejak. Salah satu sumber rahasia kami menyebutkan, teknologi yang mereka kembangkan bukan sekadar drone biasa. Ini adalah senjata masa depan, dibuat oleh para insinyur jenius yang kehilangan arah, lalu menjual keahliannya demi uang dan kekuasaan. Kami mencoba mengontak beberapa pembeli yang kabarnya adalah pelaku kriminal dan penyelundup senjata. Mereka tak segan mengakui, Aerobara memberikan keunggulan yang selama ini hanya dimiliki oleh negara besar. Kini, siapapun bisa menjadi ancaman nyata. Namun, upaya kami untuk mendapatkan bukti fisik menemui tembok tebal, pengamanan yang canggih, jaringan pengawas yang menyebar, dan intimidasi halus membuat kami sadar, kami bermain dengan api. Tapi satu hal pasti, Aerobara bukan lagi sekadar cerita fiksi atau konspirasi. Mereka sudah ada. Dan jika tidak segera diantisipasi, teknologi mereka bisa mengubah peta keamanan global, menjadikan langit sebagai medan pertempuran baru, jauh dari jangkauan hukum dan akal sehat. Kami akan terus mengungkap kebenaran ini. Karena masa depan ada di ujung drone Aerobara. Dan siapa yang menguasai teknologi itu, mungkin akan menguasai dunia. Apakah Anda siap menghadapi kenyataan ini? Kami belum selesai. Investigasi berikutnya akan mengupas sisi gelap organisasi ini, dari siapa yang membiayai, hingga motif sesungguhnya mereka menciptakan alat penghancur dalam balutan kemajuan teknologi. Semua ini menunjukkan bahwa Aerobara bukan sekadar kelompok sembarangan. Mereka sudah siap menghadapi serangan fisik maupun digital dari pihak manapun. Keamanan super ketat ini membuat penyelidikan kami semakin menantang, karena satu langkah salah bisa berakibat fatal. Namun, di balik semua itu, kami yakin ada celah. Celah kecil yang akan kami cari dan gali, demi membuka tabir gelap Aerobara yang selama ini disembunyikan. Karena kebenaran harus terungkap, sebelum teknologi berbahaya ini jatuh ke tangan yang salah, dan ancaman menjadi tak terkendali. Keamanan di markas Aerobara benar-benar luar biasa. Dari informasi yang kami kumpulkan, mereka menggunakan sistem pengamanan berlapis, bukan sekadar kamera dan sensor biasa, tapi juga teknologi pengenalan wajah yang canggih, drone pengintai otomatis, hingga pasukan keamanan yang dilatih khusus. Setiap sudut lokasi diawasi ketat siang dan malam. Ada pula perangkat anti-sabotase yang mampu mendeteksi gerakan mencurigakan dalam radius ratusan meter. Bahkan, akses masuk laboratorium utama hanya bisa dilakukan dengan kombinasi kode rahasia, sidik jari, dan pemindai retina. Kami mencoba menyusup lewat jalur darat dan udara, tapi semua usaha berujung sia-sia. Drone pengintai mereka bergerak cepat, menutup semua celah yang ada. Bahkan sinyal komunikasi kami berhasil dipantau dan dicegat, membuat koordinasi tim kami terganggu. Selain itu, mereka juga mengandalkan teknologi cyber defense yang sulit ditembus. Server mereka tersebar di berbagai lokasi rahasia, menggunakan enkripsi tingkat tinggi yang hampir mustahil dibobol. Yang membuat situasi ini makin genting adalah fakta bahwa kendaraan udara ciptaan Aerobara, yang mereka sebut sebagai Falconet Series, bukan sekadar pesawat. Ini adalah hybrid war machine, gabungan antara drone, helikopter, dan jet tempur dalam satu sistem otonom. Dirancang untuk beroperasi tanpa pilot, Falconet mampu terbang rendah menghindari radar, meluncurkan proyektil presisi tinggi, bahkan melakukan pengintaian diam-diam berhari-hari. Dan kini, sebagian dari unit ini sudah jatuh ke tangan pihak-pihak kriminal.
Sumber internal kami menyebutkan bahwa sebagian Falconet telah dibeli lewat jalur gelap oleh individu tak dikenal dari luar negeri, termasuk kelompok separatis dan sindikat perdagangan senjata. Transaksi dilakukan melalui dark web, dibayar dengan mata uang kripto, dan dikirim melalui rute udara privat yang tidak terdeteksi. Ironisnya, Aerobara tetap mengklaim diri mereka sebagai organisasi independen riset teknologi. Mereka berdalih bahwa produk mereka tidak memiliki niat jahat. Semua tergantung pada siapa yang membeli. Tapi pertanyaannya, kenapa menjual ke pihak anonim tanpa pemeriksaan latar belakang? Kami juga mendapat bukti bahwa Aerobara menggunakan zona udara pribadi yang tak tercatat di otoritas penerbangan nasional. Mereka membangun landasan rahasia di daerah terpencil, lengkap dengan hanggar bawah tanah dan sistem peluncuran vertikal. Bahkan, beberapa kendaraan mereka sudah berhasil melewati batas udara negara-negara tetangga. Tanpa terdeteksi, menunjukkan tingkat stealth yang sangat berbahaya. Pihak berwenang sejauh ini masih bungkam. Entah karena tekanan politik, atau karena belum punya cukup bukti. Tapi semakin lama kasus ini dibiarkan, semakin besar risikonya bagi keamanan nasional dan internasional. Dan bagi kami, para penyelidik yang terus membuntuti jejak Aerobara, pertanyaannya semakin besar. Apa sebenarnya tujuan akhir dari semua ini? Apakah Aerobara hanya pembuat teknologi, atau mereka sedang membangun kekuatan militer mereka sendiri, di luar kendali negara manapun? Jawaban itu masih terkunci di balik tembok baja dan firewall digital. Tapi kami tidak akan berhenti, karena jika kendaraan udara itu terus menyebar tanpa pengawasan, maka ancaman bukan soal jika, tapi soal kapan. Menurut dokumen internal yang berhasil kami akses dari sumber anonim, yang disebut-sebut pernah menjadi teknisi senior di Aerobara, organisasi ini telah mengembangkan 4 tipe utama kendaraan udara yang kini jadi sorotan dunia intelijen. 1. Falconet V1, The Eye. Dirancang khusus untuk pengintaian jarak jauh. Dilengkapi dengan kamera termal malam beresolusi tinggi, sensor detak jantung gerakan melalui dinding tipis, sistem pelacak suara dalam radius 500 meter, mampu terbang hingga 72 jam non-stop, bahkan saat cuaca ekstrim. 2. Falconet V2, The Claw. Varian ini dimodifikasi untuk keperluan serangan diam-diam. Spesifikasi: dilengkapi 2 peluncur mini roket, mempunyai sistem penyerangan elektromagnetik, EMB, untuk melumpuhkan kendaraan musuh. Bisa dikendalikan manual, otomatis, atau mode hybrid. Cocok untuk misi hit and run atau penghancuran fasilitas vital. 3. Falconet V3, The Carrier. Kendaraan udara berbadan besar. Fungsinya mirip helikopter militer namun tanpa awak. Kemampuan: mengangkut 2 ton muatan, senjata, bahan peledak, bahkan pasukan drone mini. Punya sistem pertahanan udara mandiri, flare, jamming radar, dan pelindung sinyal. Sangat senyap dan bisa mendarat vertikal di area sempit. 4. Falconet V4, The Ghost, yang paling berbahaya, dikenal hanya lewat desas-desus dan bocoran gambar satelit. Spesifikasi lengkapnya misterius, namun dikabarkan tak bisa ditangkap radar biasa, stealth penuh. Punya sistem serangan jarak jauh hingga 30 km. Bisa membajak sistem komunikasi target. V4 itu bukan drone. Itu senjata perang yang bisa menembus langit dan sunyi seperti doa di tengah malam, ujar sumber kami, menolak identitasnya disebut. Dengan jajaran armada seperti ini, kekhawatiran bukan sekadar paranoia. Jika Falconet jatuh ke tangan para penyelundup, kartel, atau milisi bersenjata, maka batas antara teknologi dan teror bisa hilang seketika. Apalagi hingga kini, belum ada regulasi internasional yang secara khusus mengatur perdagangan drone militer mandiri, apalagi yang diproduksi oleh organisasi non-negara seperti Aerobara. Pertanyaannya sekarang, siapa yang seharusnya bertanggung jawab jika besok senjata-senjata ini menghujani kota? Dalam laporan investigasi lanjutan kami, satu fakta mencengangkan mulai muncul ke permukaan. Aerobara bukan hanya sekadar produsen senjata udara.
Mereka sedang membangun ekosistem teknologi perang tersendiri. Pabrik langit yang bergerak. Salah satu inovasi tergila mereka adalah SkyNexus, fasilitas produksi mengambang yang dapat berpindah lokasi setiap 48 jam. Tidak ada alamat tetap. Tidak ada jalur logistik yang bisa dilacak. SkyNexus adalah pabrik langit, kombinasi antara drone pengangkut, AI logistik, dan mesin cetak 3D skala industri. Dalam SkyNexus, suku cadang dicetak secara real-time, senjata dirakit oleh lengan robotik, dan dikendalikan oleh sistem AI bernama Obsidian, yang diakini punya kemampuan menganalisis permintaan pasar gelap dan menyesuaikan produksi senjata berdasarkan data tersebut. Ekosistem hitam, dari order ke udara. Dalam sistem tertutup ini, prosesnya seperti marketplace gelap. 1. Kriminal memesan melalui jalur terenkripsi. 2. Pembayaran menggunakan mata uang kripto. 3. Barang dikirim melalui drone tanpa awak langsung ke lokasi perbatasan. Tanpa interaksi manusia sama sekali. Tanpa dokumen. Tanpa jejak. Peningkatan penjualan. Data yang berhasil kami temukan dari bocoran server internal Aerobara menyebutkan peningkatan drastis dalam permintaan. Tahun 2023, 120 unit Falconet terjual. Tahun 2024, 670 unit. Tahun 2025, hingga Oktober lebih dari 1.200 unit. Yang membuatnya makin berbahaya adalah, tidak semua pembeli datang dari kelompok kriminal biasa, beberapa di antaranya berasal dari kelompok separatis, jaringan teroris, hingga, dari rumor paling menakutkan, fraksi gelap dalam militer negara tertentu. Pertanyaan makin besar. Kenapa Aerobara bisa tumbuh sebesar ini tanpa terendus lebih awal? Siapa yang diam-diam membiayai teknologi sebesar itu? Apakah ada negara di balik layar yang membiarkan mereka berkembang? Dan yang paling mencemaskan, jika saat ini saja mereka bisa menciptakan pasukan udara ilegal, apa yang mereka siapkan untuk tahun depan? Karena satu hal yang pasti, Aerobara tidak hanya menjual senjata. Mereka sedang menulis ulang cara dunia berperang. Laporan ini masih akan terus kami dalami dalam bagian selanjutnya, menyelami jaringan keuangan dan agenda global di balik bayang-bayang Aerobara. Babak baru, dana gelap jejak global Aerobara. Setelah menelusuri jalur teknologi, investigasi kami kini mengarah ke satu benang merah yang jauh lebih gelap. Pendanaan Aerobara, jika mereka bisa membangun SkyNexus, menciptakan AI sekuat Obsidian, dan mendistribusikan senjata udara skala besar, maka satu pertanyaan penting muncul. Siapa yang membiayai ini semua? Jaringan bayangan di balik Aerobara. Data bocoran dari komunikasi internal memperlihatkan bahwa Aerobara tidak bergerak sendiri. Mereka menjalin kontrak rahasia dengan entitas misterius yang disebut Konsorsium 13. Gabungan investor global yang tidak terdaftar, tidak bisa dilacak, dan memiliki pengaruh politik lintas negara. Transaksi dilakukan melalui server pribadi di tengah Samudra Hindia, menggunakan sistem Layer Vault, dompet kripto yang memecah transaksi menjadi ribuan fragmen tak terlacak, disamarkan sebagai donasi untuk lembaga amal, beasiswa, hingga proyek hijau. Perangkat udara canggih modifikasi gila. Beberapa jenis kendaraan udara yang berhasil kami identifikasi dari katalog internal Aerobara. 1. Falconet V3, drone tempur dengan kecepatan 300 km per jam. Dilengkapi peluru pelacak panas. Bisa dikendalikan melalui headset realitas virtual. 2. NEX Class Hoverbeak, motor terbang senyap, dipakai untuk misi penyusupan. Dilengkapi sistem kamuflase optik, Invisible Cloak. 3. Leviathan 8, pesawat tanpa awak bersenjata berat. Bisa membawa 8 roket mikro dan 1 rudal jelajah kecil. Dioperasikan oleh AI Obsidian secara penuh tanpa manusia. 4. Crow POD, jet mikro 1 penumpang, untuk pengiriman barang ilegal. Bisa melintasi 3 negara dalam 4 jam. Dikenal sebagai Ghost Courier di pasar gelap. Semua ini dijual dengan sistem lelang tertutup, di platform digital gelap yang hanya bisa diakses oleh pembeli terverifikasi dari jaringan bawah tanah global.
Ancaman nyata bagi kedaulatan negara. Yang membuat semuanya makin mengkhawatirkan, Aerobara tidak menjual kepada negara. Mereka menjual kepada siapapun yang mampu membayar. Termasuk kartel, kelompok separatis, dan organisasi bayangan lainnya. Dengan kecanggihan teknologi yang dimilikinya, Aerobara bukan lagi organisasi kriminal biasa. Mereka adalah ancaman lintas batas, dengan kemampuan untuk mengacaukan stabilitas negara dari udara, tanpa perlu invasi militer. Dulu, musuh datang dengan tank. Sekarang, mereka cukup pesan jet tempur dari ponsel. Laporan selanjutnya akan membongkar jaringan perekrutan teknisi di balik Aerobara, dan bagaimana mereka memanfaatkan para lulusan teknik yang kecewa dengan sistem, agar menjadi bagian dari mesin perang modern paling berbahaya di era ini, pusat riset rahasia, bukan gudang, tapi kota bawah tanah. Berdasarkan investigasi kami, markas utama Aerobara bukan berada di pegunungan atau hutan terpencil, tapi di bawah kota industri mati yang ditinggalkan. Bekas tambang logam tua di bawah distrik Z, yang sejak 2002 ditutup karena keracunan tanah, kini telah diubah menjadi kota rahasia berteknologi tinggi. Terdapat 3 lab utama, R&D senjata, AI navigasi udara, dan unit produksi ringan. Terdapat sistem pendingin udara bawah tanah, pembangkit mikrotenaga, serta jaringan komunikasi tanpa satelit agar tak terlacak. Para teknisi hidup di sana, seperti komunitas bawah tanah, dengan misi dan protokol yang mereka sebut Proyek Langit Bebas. Ideologi Aerobara, perang terakhir untuk keadilan. Bagi sebagian orang, Aerobara hanyalah kartel senjata dengan kemasan futuristik. Tapi di balik itu, mereka menyebarkan narasi yang jauh lebih kuat. Kalau pemerintah menjual udara untuk investasi asing, maka kami akan kuasai langit dan bebaskan rakyat. Mereka percaya bahwa peperangan bukan lagi antar negara, tapi antara rakyat dan penguasa global yang mencuri sumber daya. Dan kendaraan mereka bukan hanya alat tempur, tapi simbol bahwa langit tak boleh dimiliki siapapun. Pertanyaan yang masih menggantung. Rekrutmen sunyi. Cara Aerobara membangun pasukan teknokrat bawah tanah. Aerobara tidak hanya membangun mesin perang. Mereka membangun ekosistem perlawanan yang diam-diam dan rapi, dan itu dimulai dari satu pintu masuk yang tak pernah mencurigakan, lowongan kerja. Di balik situs-situs freelance, forum teknik, dan grup diskusi alumni, ada panggilan samar dengan bayaran mencurigakan tinggi. Dibutuhkan insinyur drone, proyek rahasia, kerja jarak jauh. Bayaran $18.000 per bulan. Tak ada nama perusahaan, tak ada detail lokasi. Hanya koordinat digital yang akan mengarahkan para pelamar ke dunia bawah tanah Aerobara, di mana idealisme bertemu dengan rasa putus asa. Insinyur frustrasi, kode etik yang pudar. Rata-rata teknisi yang direkrut adalah lulusan kampus ternama, namun tak mendapat tempat di industri mapan. Korban PHK besar-besaran akibat otomatisasi. Individu brilian, namun terjebak dalam sistem birokrasi yang menumpulkan kreativitas. Aerobara menyambut mereka bukan hanya dengan uang, tapi dengan kalimat yang menyentuh nurani. Kami tidak butuh orang patuh. Kami butuh orang marah. Mereka diberi ruang, diberi alat, dan yang paling penting, diberi kebebasan. Di sini, mereka bukan karyawan. Mereka, arsitek perlawanan. Siapa sebenarnya pemimpin Aerobara? Apa tujuan akhir dari semua persenjataan ini? Apakah mereka benar-benar pasukan kemerdekaan? Atau hanya dalih baru dari pasar gelap? Laporan selanjutnya akan mencoba membongkar struktur kepemimpinan organisasi ini, dan menguak nama-nama besar yang diam-diam menyokong pergerakannya. Karena saat langit dipersenjatai, tak ada lagi tempat aman di bawahnya. Kendaraan udara buatan Aerobara sudah dilaporkan muncul di beberapa zona merah konflik sipil, di negara-negara berkembang yang sedang bergolak. Uniknya, pesawat-pesawat kecil bersenjata itu tidak dikirim lewat jalur laut atau udara biasa. Mereka diterbangkan secara otomatis dari satu titik rahasia, dan mendarat di lokasi tujuan dengan sistem AI yang bisa menghindari radar sipil. Di pasar gelap,
Pesawat mini bersenjata ini dijual dengan harga mulai dari $150.000 Amerika hingga $600.000 Amerika, tergantung pada kemampuan manuver, kapasitas muatan, dan jenis senjata yang dipasang. Yang mengejutkan adalah kliennya. Kartel besar, kelompok separatis, bahkan individu kaya yang ingin melindungi diri sendiri. Sistem persenjataan, teknologi yang mengungguli militer konvensional. Aerobara dikenal memiliki teknologi yang bahkan belum digunakan oleh banyak negara. Satu roket mikro berpelacak panas, MMPH, ukurannya kecil, bisa dipasang di pesawat seukuran mobil. Tapi bisa memburu panas tubuh manusia sejauh 3 km. 2i Autopilot Battle Mode. Pesawat bisa membaca peta 3D lokasi dan mengambil keputusan menyerang atau menghindar tanpa operator. 3 Silent Rotor Tech. Baling-baling yang hampir tidak menimbulkan suara, membuat kendaraan udara seperti bayangan di langit. 4 Self-Destruct Protocol. Jika sistem mendeteksi potensi tertangkap atau diretas, seluruh komponen akan meledak dalam hitungan detik. Pemerintah masih bungkam, tapi dunia sudah resah. Meski penyelidikan terus berjalan, tak ada pernyataan resmi dari pihak berwenang. Sumber internal menyebutkan, situasinya terlalu kompleks. Aerobara bukan sekadar organisasi, mereka ekosistem. Namun tekanan mulai datang dari luar negeri. Beberapa negara menganggap Aerobara sebagai ancaman global, bahkan membandingkannya dengan entitas black market drone warfare seperti yang pernah eksis di Timur Tengah. Penutup sementara, langit kini tak netral lagi. Aerobara adalah anomali. Mereka bukan negara, bukan teroris, bukan tentara bayaran. Tapi mereka bersenjata, terorganisir, dan memiliki ideologi yang kuat. Kombinasi ini menjadikan mereka entitas yang sulit dikendalikan, apalagi dihancurkan. Langit kini bukan hanya wilayah satelit, pesawat sipil, atau radar cuaca. Langit telah berubah jadi medan perang senyap. Dan kita belum tahu, apakah Aerobara akan menjadi legenda kebebasan, atau awal kehancuran dari era tanpa pertahanan udara? Babak baru, siapa dalang di balik Aerobara? Sejauh ini, Aerobara hanyalah nama, tanpa wajah, tanpa identitas jelas. Namun di balik layar, mulai muncul jejak samar seseorang yang dijuluki oleh komunitas intelijen dunia maya sebagai Argent. Bukan nama, melainkan sandi. Nama samaran yang beredar di forum-forum gelap yang hanya bisa diakses dengan jaringan terenkripsi tingkat tinggi. Argent bukan sekadar pemimpin ideologis. Ia adalah arsitek utama sistem senjata cerdas milik Aerobara, sekaligus pemegang jalur komunikasi utama organisasi. Kata mereka, jika Aerobara adalah otot, maka Argent adalah otak. Sistem hierarki tertutup, tanpa identitas nyata. Aerobara tidak mengenal pangkat militer konvensional. Mereka memakai sistem node, di mana setiap anggota hanya tahu kontak langsung di atas dan bawahnya. Tidak lebih. Setiap anggota memiliki nama sandi acak. F-13 adalah pilot penguji drone bersenjata. Nova 2 adalah ahli bahan bakar cair ringan. 09 adalah koordinator logistik senjata ke wilayah konflik. Tidak ada nama asli. Tidak ada domisili. Bahkan antar anggota pun tak tahu siapa-siapa. Mereka hanya tahu, jika pesan datang, jalankan. Jika pesan tidak datang, diam. Jaringan distribusi, dari langit ke pasar gelap. Operasi dalam bayangan, Aerobara dan Simfoni diam-diam. Sementara dunia sibuk menciptakan aliansi dan memperkuat pertahanan udara formal, Aerobara memilih jalan berbeda, jalan yang tidak tercatat dalam sejarah resmi, dan tidak pernah disahkan oleh hukum manapun. Mereka bukan pasukan. Mereka bukan gerilyawan. Mereka adalah jaringan, senyap, terstruktur, dan menolak terlihat. Asterisco, asterisco, asterisco. Pabrik-pabrik tanpa nama. Tidak ada gedung tinggi berlogo Aerobara. Tidak ada markas besar. Yang ada hanyalah puluhan fasilitas tersembunyi, tersebar di berbagai negara, yang disamarkan sebagai
bengkel mobil tua di tengah desa, gudang bekas penyimpanan pupuk, studio seni logam di pinggiran kota. Di balik pintu-pintu berkarat itu, teknologi senjata generasi kelima dirakit, diuji, dan dipaketkan. Para teknisinya tidak memakai seragam. Mereka bekerja dalam shift, tidak pernah bertemu semua anggota tim. Sistem kompartmentalisation diberlakukan ketat. Setiap bagian dari pesawat udara, dari baling-baling, sensor inframerah, hingga sistem AI, diproduksi terpisah. Tidak ada satu lokasi pun yang menyimpan keseluruhan blueprint. Sistem komunikasi enkripsi polimorfik. Aerobara dikenal menggunakan protokol komunikasi canggih berbasis enkripsi polimorfik dinamis, sebuah sistem yang mengubah struktur kodenya sendiri secara berkala. Artinya, tidak ada pesan yang sama bisa dibaca dua kali. Bahkan jika pesan berhasil disadap, dalam beberapa detik strukturnya sudah berubah. Server relaynya bukan berada di satu negara, tapi dipantulkan melalui ribuan node anonim di seluruh dunia. Kode etik dalam bayangan. Meski terkesan brutal di permukaan, Aerobara bukan organisasi yang sembarangan menjual produk mereka. Ada satu protokol utama dalam transaksi. Senjata kami tidak untuk melukai yang tidak bersalah. Tapi jika dunia terus membuat semua orang bersalah, maka siapa yang benar? Ini bukan jaminan moral. Ini peringatan. Aerobara hanya bertransaksi dengan pembeli yang sudah melalui proses verifikasi mereka sendiri. Bagaimana caranya? Belum ada yang tahu pasti. Bayangan dalam bayangan. Unit S0. Dari seluruh struktur Aerobara, ada satu divisi yang paling misterius. Unit S0. Tidak tercatat. Tidak punya catatan komunikasi. Fungsinya diduga sebagai unit eksekusi langsung. Mereka datang hanya ketika satu hal terjadi. Seseorang tahu terlalu banyak. Konon, S0 tidak meninggalkan jejak. Mereka tidak menggunakan senjata berisik. Mereka bergerak seperti penyakit, menyusup, menonaktifkan, lalu lenyap. Akhir yang belum ditulis. Sampai saat ini, Aerobara belum mendeklarasikan dirinya sebagai musuh negara manapun. Tapi mereka juga tidak mengaku bagian dari sistem dunia yang ada. Mereka menciptakan langit sendiri, aturan sendiri, dan, mungkin, masa depan sendiri. Kita hanya bisa bertanya, berapa banyak lagi kendaraan udara bersenjata yang belum kita deteksi? Apakah Aerobara akan tetap di balik bayangan? Atau, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar? Karena satu hal kini pasti. Musuh hari ini bukan yang berseragam. Tapi yang tak terlihat, tak bernama, dan tak tertebak. Aerobara, hantu langit yang tak bernama. Hingga kini, tidak ada satupun catatan resmi yang menyebut nama Aerobara. Tak ada dokumen, tak ada pemberitaan, tak ada laporan intelijen yang berani memastikannya. Namun jejaknya ada samar, seperti bayangan di balik kabut. Tapi cukup nyata untuk membuat para analis gelisah. Beberapa tahun terakhir, muncul laporan dari daerah terpencil, suara raungan mesin di langit malam, kilatan cahaya aneh di pegunungan, hingga warga yang mengaku melihat benda logam terbang rendah tanpa suara. Namun setiap kesaksian cepat menghilang, ditarik kembali, direvisi, atau terkubur dengan satu kata, hoax. Satu-satunya pola yang muncul adalah, setiap kali ada gejala konflik bersenjata, selalu ada kemunculan teknologi tak dikenal, yang membantu salah satu pihak menang dalam waktu singkat. Tapi tak pernah ada bukti siapa pemasoknya. Ada yang bilang itu buatan alien. Ada juga yang menyebutnya proyek rahasia pemerintah. Tapi sebagian kecil percaya ini ulah sebuah organisasi yang sangat tertutup, Aerobara. Harga satu unit kendaraan udara kecil setara dengan gaji jenderal selama 10 tahun. Tapi bagi para penguasa bayangan, kriminal elit, dan kelompok separatis itu bukan penghalang. Apalagi jika alat ini bisa menjatuhkan lawan tanpa sisa dan tanpa jejak. Aerobara tetap tak tersentuh. Pemerintah dunia masih buta. Tidak ada pernyataan resmi. Tidak ada penyelidikan terbuka.
Bahkan jika seseorang mulai bertanya terlalu banyak, biasanya mereka tiba-tiba berhenti bertanya. Aerobara bukan organisasi yang terlihat, tapi hasil kerjanya sudah ada di langit, dan diam-diam mengubah jalannya sejarah. Mereka bukan legenda, tapi juga belum menjadi kenyataan. Mereka hanya menunggu waktu. Dan ketika waktu itu tiba, langit tidak akan jadi tempat yang aman lagi. Sistem keamanan seperti benteng tak terlihat. Markasnya tidak tercatat di peta, tapi dikabarkan tersembunyi di wilayah perbukitan yang hanya bisa diakses lewat jalur udara. Bahkan jalur itu pun tak bisa dilewati pesawat biasa, karena sistem navigasi akan langsung error begitu mendekati radius 10 km. Bahkan satelit pun tidak bisa menembusnya. Setiap pencitraan satelit tinggi resolusi akan rusak atau menunjukkan gambar palsu, ladang kosong, atau rawa belaka. Tapi sumber internal menyebut, di balik ilusi itu ada kompleks bawah tanah yang bisa menyaingi pusat teknologi militer negara besar. Senjata udara tanpa identitas. Apa yang paling ditakutkan bukan bentuknya, tapi keheningan dalam operasinya. Kendaraan udara Aerobara bisa melayang tanpa suara, menyusup di malam hari, membawa payload senjata kecil tapi mematikan. Dan yang lebih mengerikan, tidak ada satupun tanda pengenal, tidak ada nomor seri, tidak ada chip produksi, tidak ada sinyal. Seolah senjata-senjata ini muncul dari kehampaan. Dibeli oleh orang yang salah. Para pengamat mencurigai, ada jaringan tersembunyi yang mulai memperjualbelikan teknologi ini, namun semua transaksi berlangsung di ruang digital yang hanya bisa diakses lewat sistem terenkripsi yang belum dikenal. Bayangan yang semakin nyata. Sekali lagi, tidak ada yang pernah benar-benar melihat Aerobara. Tapi dunia mulai merasakan keberadaannya, dari ketakutan yang tak bisa dijelaskan, dan dari kekacauan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Pola-pola aneh yang muncul. Di satu sisi dunia, depot senjata militer hancur dalam semalam tanpa ledakan. Di sisi lain, konvoi bersenjata milik kartel lenyap begitu saja di tengah gurun, hanya menyisakan jejak rantai besi yang meleleh. Dan yang paling aneh, 3 ilmuwan drone dari 3 negara berbeda menghilang dalam rentang waktu 1 minggu, tanpa pesan, tanpa jejak. Mungkinkah Aerobara ada di balik semua ini? Banyak yang menganggapnya teori gila. Tapi sebagian penyelidik bawah tanah menyebutnya tanda-tanda peringatan. Bukan invasi, bukan teror, tapi semacam uji coba kekuatan. Aerobara tidak menunjukkan taring, tapi menggoreskan cakarnya ke tembok sistem dunia, cukup dalam untuk ditakuti, tapi tak cukup jelas untuk dilawan. Dunia mulai berbisik. Dalam forum-forum rahasia, para analis mulai menyebut nama Aerobara dengan pelan, seolah takut terdengar. Mereka bicara tentang satu organisasi yang bukan sekadar menjual senjata, tapi menciptakan aturan baru perang. Bukan lagi tank dan peluru kendali, tapi kendaraan udara mini, tanpa suara, tak terdeteksi radar, yang bisa melumpuhkan sebuah kota tanpa menyentuh tanah. Pihak intelijen mulai cemas. Karena jika benar Aerobara menjual teknologinya kepada pihak kriminal atau separatis, maka dunia sedang duduk di atas ranjau waktu. Dan lebih buruknya, tidak ada yang tahu cara menghentikannya. Kenapa mereka tak terlacak? Satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah, Aerobara tidak bermain di sistem yang kita kenal. Mereka tidak pakai server, tidak pakai jaringan publik, dan tidak menggunakan jalur distribusi dunia hitam biasa. Mereka seperti negara sendiri, tapi tanpa wilayah, tanpa bendera. Dan mungkin itu yang membuat mereka begitu mematikan. Di balik semua ini, ada satu pertanyaan mendasar. Siapa sebenarnya Aerobara? Apakah mereka kumpulan ilmuwan yang kecewa? Apakah mereka bagian dari proyek militer yang dibubarkan lalu membentuk jalannya sendiri? Ataukah mereka adalah rakyat-rakyat yang lelah melihat dunia dikuasai oleh korporasi dan negara rakus? Yang pasti, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dan mereka melakukannya dengan keheningan yang lebih mengerikan dari ledakan apapun. Jika dunia terus mengabaikan jejak-jejak samar ini, maka saat Aerobara benar-benar membuka wajahnya,
Bisa jadi sudah terlambat. Karena di saat langit bukan lagi milik negara, dan teknologi jatuh ke tangan yang tak bisa dikenali, maka hukum bukan lagi pelindung, tapi jadi ilusi. Dan mungkin, aerobara bukan akhir dari sesuatu, tapi permulaan dari zaman baru. Zaman di mana udara jadi medan perang, dan musuh datang tanpa bayangan. Di tengah keremangan informasi dan kabut misteri yang menyelubungi aerobara, satu hal semakin jelas. Kita hidup di ambang revolusi yang tak terduga. Para pakar mulai memperkirakan, teknologi yang mereka kembangkan bukan sekadar alat tempur, tapi sebuah simbol perubahan kekuasaan, dari tangan negara dan korporasi, beralih ke tangan para pemain baru yang tak terlihat. Asterisco bayangan di langit. Malam menjadi semakin sunyi, tapi langit mulai dipenuhi oleh bayangan kecil yang tak kasat mata. Kendaraan-kendaraan udara aerobara, dengan kecanggihan luar biasa, mampu menghilang dalam sekejap, mengelabui radar, dan menyerang tanpa peringatan. Banyak wilayah yang selama ini terasa aman, kini mulai merasakan ketidakpastian. Apakah ini serangan? Atau hanya peringatan? Tanda-tanda yang tak boleh diabaikan. Beberapa insiden yang semula dianggap kebetulan kini ditelaah ulang. Pabrik-pabrik yang tiba-tiba berhenti produksi, tanpa alasan jelas. Sistem komunikasi yang sering terganggu di lokasi-lokasi strategis. Pesan-pesan misterius yang muncul di jaringan bawah tanah, berisi peringatan halus dari aerobara. Ini bukan sekadar ancaman kosong. Ini adalah peringatan bagi dunia bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak, dan mungkin kita sudah terlambat untuk menghadapinya. Satu pilihan yang sulit. Pemerintah dan lembaga internasional kini dihadapkan pada dilema berat. Apakah mereka harus membuka tabir aerobara, mengungkap kebenaran meski berisiko mempercepat konflik, atau membiarkan misteri ini tetap tersembunyi, berharap semuanya reda dengan sendirinya? Di ujung garis waktu, satu hal pasti, aerobara tidak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Mereka bukan sekadar organisasi biasa. Mereka bukti bahwa di dunia ini, teknologi bisa menjadi senjata sekaligus simbol kebebasan dan bahaya. Apakah aerobara akan menjadi penyelamat, atau justru pemicu kehancuran? Jawabannya masih tersembunyi di balik kabut, menunggu waktu untuk terungkap. Dan dunia? Dunia hanya bisa bersiap. Sebab di era baru ini, langit bukan lagi batas, tapi medan pertempuran yang paling sunyi dan paling mematikan. Di balik semua teknologi canggih dan kendaraan udara yang mengintai di langit, ada kekuatan yang belum siap kita hadapi, kekuatan yang tak hanya menguji batas kemampuan, tapi juga moral dan keberanian kita. Aerobara bukan sekadar organisasi, melainkan simbol dari masa depan yang penuh ketidakpastian. Mereka beroperasi di balik tirai rahasia, menantang tatanan dunia yang selama ini kita kenal. Dan meski hari ini mereka masih tersembunyi, ketahuilah satu hal, bayangan mereka akan semakin lama semakin besar. Siapa yang bisa menghentikan mereka, jika bukan kita sendiri? Karena inilah awal dari perjalanan panjang, sebuah pertarungan antara kekuatan dan kebenaran, antara gelap dan terang. Aerobara bukan hanya ancaman teknologi, tapi juga cermin dari kegagalan kita menjaga batas antara kemajuan dan kehancuran. Ketika rahasia mereka terbuka, dunia akan dibuat tercengang dan kita semua dipaksa memilih, berjuang untuk mengendalikan atau terseret dalam kekacauan yang mereka ciptakan. Ini bukan sekadar cerita tentang kendaraan udara atau senjata canggih. Ini adalah cerita tentang masa depan bangsa, tentang tanggung jawab yang tak bisa kita abaikan, dan tentang sebuah pintu yang baru saja dibuka, pintu menuju babak baru yang penuh bahaya dan harapan. Jadi, bersiaplah, karena yang kita lihat sekarang hanyalah permulaan dari badai yang akan datang. Dan saat badai itu datang, tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Aerobara bukan sekadar organisasi rahasia yang memproduksi kendaraan udara berteknologi tinggi lengkap dengan persenjataan mutakhir. Mereka adalah simbol peringatan keras bagi dunia, bahwa di balik kemajuan teknologi yang luar biasa, ada sisi gelap yang mengintai, siap meruntuhkan tatanan yang selama ini kita anggap aman. Keberadaan aerobara membawa pertanyaan besar.
Bagaimana sebuah kekuatan yang begitu tersembunyi mampu melahirkan alat tempur yang tidak hanya canggih, tapi juga bisa dibeli dan digunakan oleh kelompok kriminal? Apa artinya ketika teknologi yang seharusnya menjaga keamanan malah berbalik menjadi ancaman nyata bagi stabilitas negara? Ini bukan hanya tentang mesin atau persenjataan. Ini adalah gambaran nyata dari kegagalan sistem pengawasan, dari celah keamanan yang dimanfaatkan oleh mereka yang ingin mengacau. Aerobara mengajarkan kita bahwa kemajuan tanpa kendali, tanpa etika, akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Namun, kisah ini bukan tentang akhir dari segala sesuatu. Justru, ini adalah babak pertama dari sebuah perjalanan panjang yang akan menguji batas ketahanan kita sebagai bangsa. Ini adalah panggilan untuk waspada, untuk bersatu, dan untuk tidak membiarkan rahasia gelap ini terus tumbuh tanpa pengawasan. Ketika tirai gelap Aerobara terbuka, kita dihadapkan pada pilihan, bertindak bersama untuk mengatasi ancaman, atau membiarkan badai teknologi ini menghancurkan semua yang telah kita bangun. Ini adalah awal dari perjalanan baru, penuh risiko, penuh tantangan, tapi juga penuh peluang untuk membuktikan bahwa kita bisa lebih kuat dari ancaman yang datang. Jadi, jangan anggap ini hanya sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang mulai mengetuk pintu kita. Dan ketika pintu itu terbuka, tidak ada ruang untuk ragu. Bersiaplah, karena kisah Aerobara baru saja dimulai, dan masa depan kita tergantung pada bagaimana kita menjalaninya. Setelah keberadaan Aerobara mulai terendus, suasana di balik layar menjadi semakin tegang. Mereka yang berada di pucuk pimpinan Aerobara tak hanya fokus pada produksi kendaraan udara canggih, tapi juga memperketat jaringan distribusi senjata ilegal mereka. Setiap langkah diawasi dengan ketat, menggunakan teknologi enkripsi komunikasi yang sulit ditembus. Para pembeli pun tak sembarangan. Aerobara menerapkan seleksi ketat agar produk mereka tidak jatuh ke tangan sembarangan. Namun, ironisnya, seleksi ini ternyata justru membiarkan kelompok kriminal dan pemberontak dengan motif gelap menjadi konsumen utama. Sementara itu, pemerintah dan aparat keamanan masih belum sepenuhnya menyadari betapa besar ancaman yang sedang berkembang di balik tirai teknologi ini. Beberapa laporan intelijen yang mencoba mengungkap kebenaran dianggap berlebihan atau bahkan hoaks, sehingga penanganan masalah ini berjalan lambat. Kendaraan udara yang diproduksi Aerobara sendiri memiliki keunggulan luar biasa, kecepatan tinggi, kemampuan manuver yang sulit ditandingi, serta senjata otomatis dengan presisi tinggi yang bisa diprogram untuk berbagai skenario pertempuran. Ada drone tempur berukuran kecil yang mampu memasuki wilayah musuh tanpa terdeteksi, dan ada pula kendaraan udara besar yang bisa membawa muatan berat sekaligus perlengkapan tempur lengkap. Semua ini menunjukkan bahwa Aerobara bukan hanya sekadar pabrik rahasia, melainkan kekuatan teknologi yang bisa mengguncang tatanan dunia. Tantangan terberat kini adalah bagaimana mengungkap keberadaan Aerobara tanpa membocorkan informasi penting kepada publik yang bisa memicu kepanikan. Sementara itu, setiap hari berlalu dengan ancaman yang semakin nyata, Aerobara terus berkembang, dan dunia masih berada dalam kegelapan. Ini bukanlah kisah yang mudah untuk diakhiri, melainkan permulaan dari babak baru yang penuh ketegangan dan pertarungan antara teknologi, kekuasaan, dan moralitas. Yang pasti, cerita ini belum berakhir. Justru, inilah titik awal dari sebuah peperangan yang tak terlihat, sebuah pertarungan di balik layar, dan sebuah perjalanan menuju kegelapan yang belum tentu bisa kita kendalikan. Dan ketika malam tiba, dan langit kembali gelap tanpa bintang, ingatlah satu hal. Aerobara sudah terbang, dan dunia belum siap menghadapinya. Ketika bayangan Aerobara semakin menutupi langit, banyak yang mulai bertanya-tanya, siapa sesungguhnya dalang di balik layar? Para ilmuwan jenius yang bekerja dalam rahasia, atau tangan-tangan gelap yang hanya mengejar kekuasaan? Apakah Aerobara benar-benar hanya sekadar alat perjuangan atau justru senjata pemusnah massal yang siap mengguncang dunia? Tim penyelidik kami telah menembus lapisan demi lapisan rahasia, dari pabrik tersembunyi di pegunungan hingga gudang-gudang rahasia di pusat kota. Namun, semakin dalam kami menyelidik, semakin banyak pula misteri yang muncul. Data yang kami kumpulkan hilang tanpa jejak, saksi-saksi penting menghilang,
dan pesan-pesan rahasia menggantung di udara tanpa jawaban. Sebuah pesan terakhir yang kami terima dari sumber anonim berbunyi, Aerobara bukan hanya mesin perang. Ia adalah ide. Ide yang bisa membebaskan atau membinasakan. _ Kami berdiri di persimpangan waktu, di mana kebenaran dan kebohongan bertarung tanpa henti. Apakah Aerobara akan menjadi harapan baru untuk kemerdekaan, atau justru awal dari kehancuran yang tak terelakkan?